Upaya PK itu adalah upaya luar biasa yang menjadi hak daripada terpidana ya. Oleh karena itu beban pembuktian untuk membuktikan bahwa terpidana dalam kasus Vina dan Eki berjumlah 7 atau 8 orang ini yang harus membuktikan sendiri ya, dengan upaya sendiri. Termasuk misalnya soal ekstrasi daripada HP saksi Nazarudin. Kalau mau ditampilkan, saya menyarankan bahwa ekstraksi itu dihadirkan oleh tim hukum daripada pemohon PK. Tetapi ekstraksi tersebut harus dihadirkan dalam bentuk audit forensik digital ya, oleh ahli forensik digital yang bisa menjelaskan, bukan kemudian seperti screenshot atau WA biasa saja ya. Karena ini bisa dipertanyakan kalau ekstraksi tersebut dilakukan oleh ahli forensik digital, itu bisa menjadi alat bukti yang mengikat ya buat hakim. Nah itu. Tapi kalau hanya diajukan dalam bentuk mentahan katakanlah oleh saya, ya lemah lah ya. Itu menurut saya ya. Penilaian atas alat bukti itu kewenangannya daripada hakim, pertama hakim yang memeriksa permohonan PK. Karena hakim memeriksa permohonan PK setelah membuat berita acara persidangan, dia juga memberikan pendapat ya, apakah PK ini punya alasan untuk dikabulkan. Yang kedua, tergantung pada hakim PK di Mahkamah Agung ya. Ini kita belum bisa lihatlah lebih jauh kalau hanya untuk berdasarkan ekstraksi HP ya. Kan alat bukti itu bukan hanya satu. Berdasarkan pasal 184 itu harus terpenuhi ya. Minimal 2 alat bukti yang kuat ya, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa para terpidana ini tidak bersalah. Jadi nggak tunggal nih itunya. Apalagi kalau bisa terbukti kasasi tersebut, PK tersebut dikabulkan nih ya tentu akan terjadi arus balik kepada semua pihak yang telah menjerumuskan 8 orang ke dalam penjara. Arus balik itu berupa tuntutan balik, bahkan bukan hanya tuntutan hukum pidana, ganti kerugian juga ya kepada mereka. Ya ini potensi juga negara diminta ganti kerugian atas kerja serampangan kalau itu terbukti PK tersebut dikabulkan. Nah sekarang Hakim Agung ini juga diuji ya, di tengah kepercayaan publik juga yang rendah pada peradilan, Hakim Agung harus menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan satu proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan ya. Ya ada 2, kalau buat polisi ada 2 berat ya buat polisi ya. Pertama, dia bisa dikenakan laporan pidana, tindak pidana ya. Apakah obstruction of justice, penganiayaan ya. Kemudian rekayasa kasus ya. Yang kedua, kalau dia polisi kena tindakan kode etik, diperiksa sampai pada pemberhentian, pemecatan. Tapi prosesnya masih nanti setelah proses PK ini berjalan ya. Ini makanya hidup dan matinya, maksud bukan hidupnya mati ya, penentuan finalnya itu pada putusan PK nanti. Ya setelah putusan PK, permohonan para pemohon PK 8 terpidana ini, saka tatal CS ini dikabulkan ya. Saya berharap Mahkamah Agung tidak diintervensi nih oleh kekuatan-kekuatan oknum polisi yang terancam bisa kena sanksi nih ya. Apalagi? Oh enggak, jadi begini ya, Rudiana tidak bisa dipaksa untuk hadir oleh pemohon ya. Karena saya katakan tadi, ini sifatnya permohonan, harus diupayakan sendiri oleh pemohon. Artinya kalau Rudiana hadir itu atas kesukarelaan Rudiana ya. Kalau dipaksakan melalui misalnya institusi polisi juga tidak tepat ya. Kecuali nih hakim menggunakan upaya paksa pemanggilan, tetapi itu pun tidak tepat ya.
karena hakim di sini sifatnya hanya menunggu adanya alat bukti yang diajukan. Hakim pasif di sini, ya. Dalam hal permohonan PK, hakim sifatnya pasif. Jadi menurut saya sudah benar pernyataan Elsa Sharif bahwa Rudiana tidak bisa dipaksa untuk hadir, ya. Aturan hukumnya demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.